Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Afrinda Putriwiana dari SMP Negeri 5 Kota Malang, dan saat ini saya sudah menginjak di bangku kelas 7. Baik, saat ini saya sudah berada di Museum Brawijaya Kota Malang. Nah, sebelum masuk ke Museum Brawijaya, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu guna untuk mengikuti protokol kesehatan. Museum Brawijaya ini terletak di Jalan Ijen nomor 25A, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115. Di mana museum ini telah berdiri sejak 4 Mei 1968. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat langsung ke dalam Museum Brawijaya. Mari kita masuk ke dalam dan ikuti reportase saya selanjutnya. Untuk masuk ke Museum Brawijaya ini, kita hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 saja. Dari pintu masuk, saya sudah melihat mobil sedan buatan pabrik DeSoto USA. Ada beberapa koleksi yang sampai saat ini masih tersimpan, bahkan di belakang museum ada gerbong maut yang memiliki kisah kelam di masa penjajahan. Di museum ini terdapat benda-benda bersejarah seperti gerbong maut, senjata yang dipakai penjajah saat menyerang bangsa Indonesia, mobil tahan peluru yang digunakan Soeharto, meja dan kursi yang digunakan untuk konferensi meja bundar, bambu runcing yang pernah digunakan oleh Soekarno, dan masih banyak lagi. Selain itu, di bagian depan museum dipajang koleksi tank yang digunakan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian ada senjata penangkis serangan udara yang disita oleh BKR pada September 1945 dari tangan tentara Jepang. Meriam kanon 3,5 inch yang diberi nama Sibuang disita oleh TKR di Desa Getering, Gresik dari tentara Belanda pada 10 Desember 1945. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan salah satu Bapak pemandu di Museum Brawijaya ini. Baik, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Tabiin, ya. Pak, saya mau bertanya, kapan Museum Brawijaya ini didirikan dan diresmikan oleh siapa? Museum Brawijaya itu dibangun pada tahun 1967. Setelah itu diresmikan pada tanggal 4 Mei tahun 1968 oleh Bapak Kolonel Dr. Suwondo. Nah, di museum ini terdapat beberapa benda bersejarah. Boleh disebutkan, Pak? Ya, boleh. Ada beberapa benda bersejarah yang terdapat di Museum Brawijaya ini. Antara lain ada namanya tank amfibi Amtrak, ya, dekat pintu masuk itu. Itulah tank yang pernah digunakan untuk menggempur Kota Malang pada saat agresi militer Belanda yang pertama. Ada juga perahu segigir, itu perahu yang sangat bersejarah, pernah digunakan menyeberang dari Pulau Madura ke Paiton Probolinggo oleh Letnan Chandrasan. Ada juga gerbong maut. Di sini ada yang menarik tentang gerbong maut. Bisa dijelaskan kisahnya, Pak? Tentang gerbong maut, itu berawal dari agresi militer Belanda yang pertama, yang mana saat itu tentara Belanda menduduki beberapa kota di Jawa Timur. Salah satunya adalah kota Bondowoso. Pada saat itu banyak tokoh masyarakat atau pejuang di sana yang ditangkap oleh Belanda. Setelah ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang ada di kota Bondowoso tersebut. Jumlahnya sampai 100 orang. Kenapa kok ditangkap? Karena menurut Belanda, orang-orang atau pejuang ini sangat berbahaya karena mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat yang ada di sana agar melawan Belanda. Oleh karena itu ditangkap, dipenjara dahulu, kemudian pada tanggal 23 November tahun 1947
100 orang ini oleh tentara Belanda akan dipindah ke LP Kalisosok yang ada di kota Surabaya. Karena untuk mengangkut jumlah pejuang yang sangat banyak itulah, maka dibutuhkan alat transportasi yang cukup. Gerbong ini adalah sebenarnya gerbong untuk mengangkut barang, bukan untuk mengangkut manusia. Maka dimasukkanlah 100 orang tadi ke dalam 3 gerbong barang ya. Dimasukkan secara paksa, pintu ditutup, dikunci dari luar, tidak ada ventilasi udara. Apa yang terjadi? Banyak pejuang kita di dalam gerbong, kehausan, kelaparan, dan akhirnya banyak yang meninggal. Setelah sampai di stasiun Wonokromo, tiba di sana, dibuka oleh pejuang-pejuang yang ada di sana, akhirnya banyak yang meninggal. Setelah dihitung, ada 46 pejuang yang meninggal. 31 pejuang sakit ringan, 11 pejuang sakit payah, yang sehat cuma 12 pejuang. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, apa harapan Bapak untuk Museum Brawijaya ini? Harapan kami adalah yaitu dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita bercerai-berai akan mudah untuk dihancurkan oleh penjajah. Oleh karena itulah kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sering-sering berkunjung ke museum agar kita bangsa yang tidak lupa sejarah. Terima kasih Bapak atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Nah, sama-sama, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Nah, teman-teman, itulah perbincangan saya dengan narasumber tadi yang berada di Museum Brawijaya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya melaporkan dari Museum Brawijaya. Salam sehat.